Adik-adik Impact Kids apa kabar nih? Kakak harap kalian penuh dengan sukacita ya. Kakak yakin kalian semua luar biasa. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah mandi dan sarapan ya, agar bisa lebih semangat untuk memuji nama Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk ke bulan baru, yaitu bulan Juli. Di bulan ini, kita akan belajar tentang value atau nilai yang kita perlu miliki sebagai anak-anak Tuhan. Salah satu nilai yang akan kita dalami bulan ini adalah tentang kejujuran dan keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Nah, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa sama-sama yuk. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di hari ini Tuhan, di hari Minggu. Kami percaya Tuhan itu semua adalah rancangan-Mu yang baik atas kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah, kami percaya biar Kau berkati Tuhan jalannya ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa meminta Roh Kudus-Mu Tuhan, agar menuntun kami Tuhan dalam jalannya ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, yuk kita mau ingat lagi ayat hafalan kita minggu lalu yang diambil dari Matius 5 ayat 14a. Yang berbunyi, kamu adalah terang dunia. Apabila kalian sudah siap untuk memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Haleluya. Oke, good morning. Hai guys. Hai Jordan, hai Lemuela. Oke, ayo dan. Now, today kita mau main games. Siap? Gamesnya gampang banget. Iya, gampang banget gamesnya, cari perbedaan. But it's some hard, right? Yes, some of it are hard. Okay, are you ready? Just see the first picture. Siap? 1, 2, 3. Okay. Okay. Picture. Yeah. Okay. No. Is it easy? Yeah. Why do you think it's easy? Cuma cari perbedaan. Kenapa kalau dia beda dia gampang? Kelihatan nggak yang beda? Kelihatan. Iya kan? Iya. Jadi sesuatu yang berbeda itu pasti kita bisa lihat. Meskipun tadi yang terakhir mirip banget, tapi kita bisa cari nggak yang beda? Bisa. Bisa, bener. Nah, Tapi it's so hard. it's hard, tapi pada akhirnya kita tetap bisa tahu yang beda. Nah, sekarang bisa mau tanya sama kalian. Kalau kalian berdua sukanya yang beda, suka jadi yang berbeda atau maunya sama kayak yang lain? Sama. Sama? Kenapa nggak mau jadi yang beda? Beda deh. Oh, beda. Don't be chasing me. Wah. Nah, dengerin Miss ya. Biasanya orang itu mau beda kalau misalkan bajunya nggak mau bajunya sama, maunya bajunya yang beda biar keren gitu. Biasanya kalau adik aku biasanya mau sama kayak abang. Oh, malah mau sama ya. Nah, tapi ya kalau soal kebenaran firman, biasanya ada tuh orang-orang yang nggak mau kelihatan berbeda.
mereka maunya itu sama. Biar apa? Biar mereka itu nggak dijauhin sama orang lain. Misalkan nih, teman-teman kalian ngajakin kalian buat nyontek, tapi semuanya satu kelas. Atau misalkan ngajakin kalian buat nakal, tapi semuanya. Kalian mau nggak kalau misalkan kalian beda, nanti kalian dijauhin sama teman-teman? Oh really? Iya. Tell me another cupcake before. Buat cupcake. Before. Nah, jadi kalau kita mau jadi anak Tuhan, kadang kita tuh harus berani untuk berbeda ketika kita tahu apa yang benar. Oke? Nah, sekarang kita mau lihat firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi adik-adik Impact Kids. Wah, senang sekali di minggu ini Kak Elni bertemu kembali dengan adik-adik Impact Kids di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini? Pastinya dong. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, pastikan adik-adik semua sudah duduk dengan rapi ya. Nah, adik-adik, di bulan Juli ini, di minggu pertama bulan Juli, kita mau membahas tentang 3 orang di dalam tokoh Alkitab yang sangat percaya dengan Tuhan. Kira-kira mereka siapa? Ayo, ada yang tahu? Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat bangsa Israel berada di pembuangan tanah Babel, ada beberapa anak muda yang sangat pintar dan cakap yang dipilih Raja Babel untuk tinggal di istana dan dididik selama 3 tahun untuk bekerja pada raja, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat itu, Raja Nabukadnezar sedang membuat patung emas yang sangat megah. Dan Raja Nabukadnezar juga memerintahkan untuk semua orang yang ada di tanah itu menyembah dan sujud kepada patung itu. Apabila orang-orang tidak mematuhinya, maka akan dibuang dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala adik-adik. Wah, seram sekali ya adik-adik. Di satu sisi, orang-orang tahu bahwa mereka tidak boleh menyembah Allah lain selain Tuhan Allah. Tapi mereka juga sangat takut adik-adik mendapat konsekuensi yang sangat menyeramkan itu. Namun, kalian tahu tidak adik-adik bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego saat itu tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan Allah saja. Mereka menolak untuk menyembah patung yang dibuat Raja Nabukadnezar. Bahkan, ketika mereka dipanggil oleh raja sekalipun, mereka tetap teguh pada pendirian mereka untuk percaya kepada Tuhan. Adik-adik tahu tidak? Akhirnya karena keteguhan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu membuat raja marah dan mereka harus dicampakkan ke dalam perapian api yang menyala-nyala. Lalu raja pun meminta tentara istana untuk membuang Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam api yang menyala-nyala. Raja bingung, bahkan raja melihat bahwa ada 1 orang lagi adik-adik di dalam perapian itu. Tadinya hanya ada Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi ada 1 orang lagi di dalam perapian itu, bahkan mereka bisa berjalan-jalan di atas perapian yang sedang menyala-nyala adik-adik. Raja Nabukadnezar bahkan berkata bahwa orang keempat itu adalah anak dewa. Wah, adik-adik, kira-kira kalian tahu tidak siapa 1 orang lagi yang datang ke perapian itu? Benar sekali, dia adalah malaikat Tuhan. Wah, adik-adik, keren sekali ya. Meskipun Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam keadaan yang sulit, Tuhan tetap selalu menyertai mereka. Bahkan saat mereka berada di perapian pun dan mereka setia untuk selalu mengikuti Tuhan, Tuhan mengirimkan malaikat untuk melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu saja kita pernah diperhadapkan sama situasi yang sangat sulit. Misalnya, ada teman kita yang mengajak kita untuk mencontek atau membuli teman kita. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan dan tahu tentang firman Tuhan dan kebenarannya, kita haruslah untuk selalu mengikuti jalannya yang benar. Tidak memilih mencontek,
Walaupun saat itu kita tidak bisa menjawab soal ujian, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang mampu untuk membantu kita menjawab pertanyaan ataupun soal yang diberikan saat ujian. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membaca ayat hafalan kita di minggu ini. Ayat hafalannya diambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang terakhir, kakak mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita letakkan tangan kita di dada dan kita sama-sama katakan kalimat komitmen kita. Aku mau terus melakukan hal yang benar meskipun berbeda dari orang lain. Amin. Silakan duduk kembali, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat penguatan, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar lagi memiliki integritas anak-anak yang boleh selalu setia dalam jalan Tuhan. Bapa di surga, biarkan kami Tuhan boleh tumbuh menjadi anak-anak yang semakin mengerti akan firman Tuhan dan boleh melakukan dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang pimpin kami dan Tuhan yang berkati setiap pertumbuhan kami sehari-hari sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku dengarkan. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku lakukan. Bukan dari games, TikTok, Instagram, YouTube apalagi takkan ku dengarkan, tapi dari firman yang Tuhan ajarkan. Itu yang kulakukan lagi. Bukan nilai dunia yang aku lakukan, tapi nilai kebenaran di hidupku. Bukan nilai dunia yang aku kerjakan, tapi yang Tuhan Yesus ajarkan. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku dengarkan. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku lakukan. Bukan dari games, TikTok, Instagram, YouTube apalagi takkan ku dengarkan, tapi dari firman yang Tuhan ajarkan. Itu yang kulakukan lagi. Bukan nilai dunia yang aku lakukan, tapi nilai kebenaran di hidupku. Bukan nilai dunia yang aku kerjakan, tapi yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan nilai dunia yang aku lakukan, tapi nilai kebenaran di hidupku. Bukan nilai dunia yang aku kerjakan, tapi yang Tuhan Yesus ajarkan. Adik-adik, kita sudah belajar dari cerita Sadak, Mesak, dan Abednego hari ini. Yuk kita mau terus memegang dan menyatakan kebenaran meskipun berbeda dari kebanyakan orang. Nah, untuk adik-adik yang sudah melakukan aktivitas hari ini, jangan lupa untuk diupload ke nomor call center Impact Kids yang ada di bawah ini ya adik-adik.
Oke, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. God bless. Bye-bye.